liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita patut berbahagia karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu membuat Allah ridho kepada kita. Allah jadikan ini sebagai wasilah pengukur dosa-dosa kita, peninggi derajat kita, dan dimudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, masuk kepada bab meminta izin. Sebelum itu kita ingin bahas terlebih dahulu kenapa kajian tazkiyatun nafs itu, selalu identik dengan adab, dengan akhlak, dengan masalah keikhlasan dan seterusnya. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa yang wajib kita pelajari itu cuma 3 yang wajib. Selebihnya itu hukumnya ada yang fardu kifayah. Contohnya apa? Ilmu tentang mengurus jenazah. Jadi kalau dari satu kampung itu sudah ada satu orang yang mempelajari dan bisa, bahkan ada yang sudah mengurusi itu jenazah, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk mengurus jenazah. Nah, sedangkan 3 ini wajib. 1 berkenaan dengan akidah, yang kedua berkenaan dengan syariah, yang ketiga berkenaan dengan akhlak. Nah, akhlak ini bahasa lainnya apa? Ada ihsan, tazkiyatun nafs, ada lagi manajemen kolbu, ada lagi misalnya apa? Selain itu ilmu tentang hati. Nah, ini maksudnya di mana? Maksudnya kata tazkiyatun nafs, gitu ya. Termasuk adab-adab, karena adab itu kan kita kenal nih, adab kepada Allah. Contohnya apa? Tidak menduakan Allah dengan apapun. Contohnya kan sederhana, berakhlaki kepada Allah itu. Misalnya nih, ada seorang istri yang setiap hari melayani suaminya dengan baik. Dia yang menyiapkan makannya, yang menyucikan bajunya, yang menjaga hartanya, bahkan yang melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Nah, dalam satu kesempatan yang qadarullah pun ya tergelincirlah dia ke dalam satu kesalahan, ada wanita idaman lain. Nah, terus kemudian kita temukan di HP-nya malam-malam terus ada chat gitu ya, dikirimin foto wajah perempuan itu dalam keadaan senyum. Sampai suami. Terus balasan suami, terima kasih ya dengan melihat senyummu menghilangkan semua rasa gelisah di hati. Hilang sudah pernah dalam jiwa dan raga. Padahal yang nyambut suami itu adalah istrinya, yang menyiapkan makannya, atau sesekali juga pengen mandi air panas juga disiapkan airnya. Nah, terus dia berterima kasihnya kepada yang lain. Ini namanya apa? Mendua. Apa namanya? Mendua. Kira-kira perasaan Bunda gimana? Nah, gimana? Bunda akan ke dapur ambil wudhu atau ke dapur ambil pisau? Ambil wudhu Ustaz, sekalian ambil pisau. Jadi biar jadi lebih melihat syariat. Jauh-jauhkan ya kalau kamu kayak gitu Bunda ya. Jauhkan naudzubillah dari pikiran-pikiran seperti itu. Paling tidak Bunda bicara. Itu baru diduakan oleh makhluk yang dia memang punya nafsu. Dia memang punya akal, punya nafsu, yang kadang akalnya itu tertutupi oleh nafsu. Belum lagi syaitan yang mengganggu. Kebayangkan Allah yang sudah kasih kita rezeki, yang sudah menghidupkan, merawat bahkan 24 jam. Saat kita tidur, siapa yang membolak-balikan badan kita? Allah. Siapa yang tetap memberikan oksigen itu keluar masuk? Allah juga yang mendetakkan jantung kita. Bahkan ruh saat kita dalam keadaan tertidur, Allah juga yang menjaganya. Ya, terus kemudian kita berterima kasihnya ke yang lain. Menduakan Allah. Misalnya
Kita menganggap rezeki itu datangnya dari suami. Maka bunda tidak sholat, bunda tidak ngaji, tapi pengabdian kepada suami itu melebihi pengabdian kepada Allah. Ayah itu bagaikan sumber rezeki buat bunda. Bilang aja ada yang berjalan, gitu ya. Maka bahasa harusnya aja sumber rezeki, padahal ada yang berjalan, gitu ya. Nah itu namanya mendua. Itu akhlak kepada Allah. Begitu pun kita yakin bahwa Allah yang ngasih kita kebaikan, maka cara berterima kasihnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi sama termasuk akhlak kepada hewan. Orang itu kalau punya hubungan yang baik dengan Allah, akidahnya nggak bermasalah nih, akidahnya bagus, pasti efeknya kemana? Efeknya ke akhlak terhadap makhluk yang lain, kepada binatang, tidak mudah menendang, tidak mudah melempar batu, tidak mudah mencela, mencaci dan seterusnya. Kalau hubungan dia dengan Allah itu baik. Nah yang pertama akidah, yang kedua ada yang wajib kita pelajari selanjutnya yaitu syariat. Contohnya apa? Kayak sholat, puasa, zakat, haji. Di syariah itu kita mempelajari tentang apa? Halal haram, mana yang membatalkan wudhu, mana yang sunnah-sunnah wudhu, mana yang rukun sholat, mana yang membatalkan sholat. Kayak gitu kita namanya syariat. Ada yang ketiga yaitu akhlak. Nah akhlak ini perasan dari apa? Akidah, syariat, maka menghasilkan akhlak yang baik. Makanya akhlak itu menjadi bab terpisah, berbeda dengan akidah, berbeda dengan syariat. Saya kasih contoh. Sholat, yang membatalkan sholat itu dari ada yang 14, ada yang 17 dan seterusnya itu. Yang membatalkan sholat tidak ada salah satunya tidak khusyuk. Misalnya bunda sholat nih sambil mikirin gamis seragam yang belum lunas misalnya, atau mikirin kreditan misalnya kayak kreditan motor, rumah gitu ya yang belum lunas. Itu bunda nggak batal sholatnya, ya nggak batal selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Karena apa? Karena khusyuk itu babnya bab hati, bab hati kayak ikhlas. Ikhlas itu babnya bukan bab lagi akidah, bukan bab lagi syariat, tapi babnya akhlak. Ikhlas itu babnya akhlak. Ibu ngasih ke orang ini, ibu mau ikhlas mau enggak diterima sama orang. Misalnya ibu bilang, ibu buat ibu 10 juta, kenapa buat saya kelihatan miskin? Diterima nggak sama orangnya? Diterima. Daripada nggak diterima sakit hati, ini mendingan sakit hati tapi diterima. Jadi bunda mau ikhlas mau enggak diterima. Nah sama halnya dengan akhlak meminta izin. Kalau misalnya akhlak kita kepada Allah sudah baik, akhlak kita terhadap syariat juga sudah baik, maka adab berikutnya akan kita bahas ini berkenaan dengan sesama manusia atau kepada semua makhluk pada umumnya. Kita jangan pernah mengira bahwa akhlak itu hanya kepada manusia, kepada jin juga harus berakhlak. Ibu ya, kepada jin juga harus berakhlak. Pernah saya sampaikan waktu itu berkenaan dengan masalah ain di sini kalau tidak salah. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin muslim itu ada yang baik, ada yang buruk, sampai manusia sama. Manusia itu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang baik, ada yang gak baik. Ada yang non muslim gak baik, ada yang non muslim baik, ada juga. Kita punya tetangga non muslim tapi baiknya bukan. Ada nggak? Ada. Sama dengan jin. Jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Nah yang muslim juga ada yang baik, ada yang buruk, ada yang setengah baik, setengah buruk. Nah perhatikan baik-baik ya. Jin yang muslim sekalipun dia baik, kalau terzolimi dia bisa berubah. Sama kayak bunda nih, bunda dekat pengajian model kayak ini. Kalau suatu saat alhamdulillah ya, mungkin anaknya bunda atau cucunya bunda kesiram air panas sama tetangganya. Kesiram, bukan disiram, kesiram. Berarti nggak sengaja kan? Pertanyaan saya, apakah bunda akan tetap dengan wajah-wajah anggungnya mengatakan, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar nak ya, ini adalah ujian. Ada yang kayak gitu? Nggak. Apa yang bunda lakukan kalau ternyata anaknya kesiram air panas? A. Datang bawa parang. B. Tablik akbar. Pilih. Tablik akbar saya panjang betul cerita. Nah itu kan sederhana. Jadi sekalipun bunda ini rajin pengajian, tapi dalam keadaan tertentu kalau dibesik berubah juga. Ibu lagi bawa motor sama bebek. Ini apa ayam sama ayam ya. Lagi boncengan gini, mana suaminya lagi gombal-gombal ya.
Bun, kenapa spion kedua? Gak tahu, karena kalau saat itu kesepian. Kata Bunda isi ayah gitu kan sambil dilepak palanya, gitu ya, contoh. Atau misalnya Bun tahu nggak kenapa spion itu dua? Gak tahu. Nih lihat, spion itu yang sebelah kanan untuk melihat ke belakang, itu untuk melihat masa lalu. Yang sebelah kiri diarahin ke muka Bunda nih, ini untuk melihat masa depan ayah. Apa sih ini kajian? Contoh. Nah tiba-tiba ada orang bawa motor kayak setan di samping, ya Allah lagi mesra-mesranya. Kira-kira Bunda yang solehah model kayak gini, apa tetapi masya Allah tabarakallah atau sumpah salah? Jawab dengan jujur. Sumpah. Tapi saya yakin kalau Bunda ini kan pengajiannya rutin ya. Alhamdulillah Ustaz, sejak ikut pengajian saya nggak pernah sumpah serapah. Kalau ada orang model kayak gitu saya doain yang baik-baik. Apa doanya? Mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau cuma didoain husnul khotimah saya juga mau gini. Tapi saya ada ujungnya. Apa ujungnya? Secepatnya. Ya bilang aja biar cepat mati gitu ya. Nah, jamaah sekalian dengan Allah sama dengan jin. Jin juga gitu. Ada yang muslim, ada yang kafir, dan muslim juga ada yang baik, ada yang buruk. Dan yang baik sekalipun kalau terganggu dia bisa jadi buruk. Membuang air panas kuas tebal itu cepat mudah cuci tangan. Upayakan dalam keadaan tidak panas, tidak mendidih, termasuk juga minyak panas juga nggak boleh berlangsung. Kalaupun ternyata Bunda lagi buru-buru, masaknya banyak, waktunya terbatas, kalaupun harus membuang air panas ke dalam selokan atau ke lubang manapun itu Bunda ya, mau wastafel kan, mau tempat mohon maaf, mau ke toilet dan sebagainya, baca ta'awudz terlebih dahulu. Ini membaca apa? Ta'awudz. Kenapa? Karena membaca ta'awudz itu menjadi hijab antara kita dengan bangsa jin. Sama kayak Bunda mau tidur jangan langsung buruk gitu, jangan. Baca doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, digebas ke tanah itu. Kenapa digebas? Fa innahu la yadri man nama qablahu. Karena seseorang tuh nggak tahu siapa yang terlebih dahulu tidur sebelum dia. Boleh jadi mungkin ada jin yang lagi ngelamin anaknya, jin lagi ngelamin anaknya, udah jindes, ngamuk lagi ya. Makanya mimpinya aneh-aneh ya, mimpi dicekek susana lah, mimpi dikejar-kejar potret gitu dan sebagainya. Itu karena tadi boleh jadi ketika tidur main rebahan di situ ada jin yang lain yang sudah tidur terlebih dahulu. Kan kita sudah pernah bahas bahwa jin itu tinggalnya sama di dunia kita, bukan di dunia lain. Sama. Buktinya apa? Saat kita masuk kamar mandi baca doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, setannya di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi siapa? Kamar mandi dunia kita atau kamar mandi dunia lain? Dunia lain. Kalau masuk kamar mandi dunia lain, pas masuk buka doa hilang. Masuk ke dunia situ. Karena memang jin itu diciptakannya sama dengan kita, adanya di alam dunia kita sama di dunianya. Hanya saja kita tidak saling bergesekan dengan mereka. Nah, dengan membaca apa? Kata Nabi, baca doa itu. Kenapa ini menjadi hijab antara baina aurat Bani Adam wal jin? Menjadi hijab penghalang antara auratnya anak Bani Adam dengan bangsa jin. Jadi kalau Bunda masuk ke kamar mandi tanpa doa, jadi ibu pas lagi shower, suami depan jin. Dan jin melihat itu, makanya penting membaca doa. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih itu, kalau Bunda sudah masuk tanpa doa, sudah sebagian udah basah, ambil anduknya, keluar lagi baca doa. Keluar lagi, pakai anduk, keluar lagi baca doa, kemudian masuk lagi. Kenapa? Tadi separuh sudah nampak, gitu ya. Jadi masuk lagi dalam keadaan berdoa. Itu menjadi hijab antara kita dengan bangsa jin. Itu ada keadaan kayak gini sama sebegitunya. Termasuk kalau tempatnya angker. Bukan permisi, kalau permisi kalau dibilang silakan dicoba, ya kan? Gak usah pakai permisi. Misi mau lewat jangan diganggu. Ini cucunya Mbak Ali, apa urusannya dengan cucunya? Pokoknya bilang aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau itu ada kuburan maka kita ucapkan salam. Tapi kalau rumah kita baca ta'awudz. Allah senang kalau kita memberikan perlindungan. Tapi kalau sombong, Allah nggak mau. Misalnya kita saking beraninya lewat ke tempat yang akan keluar semua. Pas dia keluar kita pingsan, ya.
Gak usah bergaya, baca aja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak usah diajarin Ustaz, pokoknya kalau kami lakukan apa pasti baca ta'awudz. Nah pertanyaannya, Bunda baca ta'awudz itu gara-gara Bunda yakin Allah bakal ngejagain Bunda atau gara-gara takut sama setan? Masalah juga sebenarnya, jadi masalah. Baik, para Bunda yang semuanya dirahmati Allah SWT, dan termasuk minta izin ya. Yang akan kita bahas hari ini berkenaan dengan meminta izin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat kaidahnya, kalau dipanggil spesial buat orang yang beriman, berarti akan mendapatkan kebaikan hanya orang yang beriman saja, benar. Ini spesial. Ada kalanya Allah memerintahkan makan dan minum itu kepada manusia pada umumnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh, wahai kalian manusia, makan dan minumlah apapun yang ada di muka bumi. Itu perintahnya kepada manusia. Halalan thayyiban, halal juga baik. Allah nyuruh kepada semuanya. Ustaz, bukankah halal itu bagi kaum muslimin juga? Enggak. Kenapa sampai Allah bilang, kalian para manusia makan yang halal juga yang baik? Tujuannya apa? Supaya non muslim pun terbatasi dirinya dari memproduksi makanan dan minuman yang haram. Gitu ya. Baik. Di sini Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah kamu sekalian masuk ke satu rumah yang itu bukan rumahmu. Jangan masuk rumah yang itu bukan rumah. Hatta tastanisu, sampai kemudian kalian meminta izin. Jadi nggak boleh mentang-mentang ini keluarga. Itu Nabi pernah menegur Jabir bin Abdullah. Itu masuk tanpa mengucapkan salam. Kata Nabi, kau keluar dulu deh. Gitu, keluar dulu. Sampai kapan? Sampai kamu mengucapkan salam, lalu kemudian meminta izin. Keluar dulu. Diusir dari rumah Nabi. Bukan berarti Jabir bin Abdullah ini kemudian dia nggak sopan. Kan memang aturan itu belum ada. Aturan untuk mengeluk salam, aturan untuk meminta izin itu belum ada waktu itu. Sampai kemudian syariat itu turun. Wa tusallimu ala ahliha, dan kau memberikan salam kepada ahliha, kepada tuan rumah. Jadi adabnya apa? Meminta izin dan juga mengucapkan salam. Ustaz, kenapa nggak salam dulu baru minta izin? Ada yang tahu? Kenapa meminta izin dulu kemudian mengucapkan salam? Ini kalau kita bahas di pembahasan tafsir kontemporer sekarang, sunnah buat Bunda mengabari orang yang akan kita kunjungi. Soalnya sekali lagi ada yang pertama apa? Saat mau berkunjung, memberikan kabar sebelum kita datang. Bun, ada di rumah kan? Gitu ya. Bun, lagi di rumah. Bun, hari ini ada agenda. Bun, hari ini ada agenda jalan keluar rumah gitu. Itu namanya pemberitahuan. Nanti kalau sudah mendapatkan izin gitu kan, gue di rumah aja kok sampai sore, datang. Nah kalau sudah datang, gak usah minta izin masuk, tapi ucapkan salam. Paham di sini? Gitu ya. Jadi kenapa sampai Allah itu meletakkan izin duluan, lalu kemudian memberikan salam? Harusnya salam dulu dong. Assalamualaikum, masuk gitu ya. Nah ini ayatnya ini bertujuan untuk apa? Kesunahan bagi kita untuk memberikan informasi terlebih dahulu sebelum kita datang. Surprise, pas di dalam ternyata suami istri lagi lempar galon, tandol, gitu ya, panci, ya, kompor. Coba kitanya surprise di dalam, lebih surprise lagi gitu ya. Kita kaget, dia yang tuan rumah juga lebih kaget lagi. Nah ini makanya ada seperti itu. Nah nanti kalau udah datang ke rumah orang, Assalamualaikum, terus dibuka pintunya sedikit. Dia udah pakai jilbab sebetulnya, terus dia bukain pintu sedikit, dan dia bisik-bisik misalnya, maaf ya, pulang. Gak usah kayak ada apa sih? Iya, kalau sedikit tuh berantakan pulangnya. Ya, kalau orang itu sudah membukakan pintu atau cuma jendelanya itu dirayuin dibuka, kan ada tuh saudara kita dibuka. Ada apa ya, guys? Aduh, ini gimana ya? Kalau sudah bilang gimana, udah pulang aja pamitan. Ya, berarti memang ada sesuatu yang memang gak boleh kita ketahui. Kita ketahui. Itu adabnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dzalikum khairul lakum, dan itu lebih baik buat kamu. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengingat Allah. Ini dalam kita temukan dalam surah An-Nur ya, ayat ke-27, surah ke-24 ayat ke-27.
Jadi adabnya apa tadi? Pertama, ngabarin dulu. Yang kedua, mengucapkan salam supaya kita selalu ingat ayat selanjutnya, ayat ke-28-nya. Fa illam tajidu fiha ahada. Tapi kalau tidak menemukan seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Kalau nekat masuk namanya maling, ya. Nggak tahu nggak ada rumahnya, gedor-gedor didobrak pintunya masuk, nggak boleh. Nah termasuk mohon izin, siapa tahu di antara para bunda ada yang punya kontrakan, ya. Ini kan keluhan nih dari orang-orang yang seperti saya kontraktor, ya. Kontraktor tuh bilang, Ustaz, saya tuh nggak nyaman dengan rumah. Nah dia tuh kadang datang tuh nggak ngasih tahu, kita tuh datang aja. Bahkan pernah sekali dia mau inspeksi, katanya Toto udah masuk ke dalam rumah, masuk ke check-in kamar. Saya bilang itu nggak boleh. Walaupun dia yang punya, saya sampaikan ke jamaah nih, bapak yang punya atau ibu yang punya kontrakan, bapak nggak boleh ujuk-ujuk datang, walaupun itu kontrakan bapak, minta izin. Kenapa? Ketika sudah ada tanda tangan perjanjian, misalnya ada orang yang mengontrak di rumah kita nih selama 6 bulan misalnya, maka selama 6 bulan itu haknya berpindah pakainya ke yang kontrak. Kalau yang kontrak bilang, Pak, saya mau istirahat, sekalipun dia tuan rumah yang punya rumah itu, terus kata yang kontrak, Pak, izin saya mau istirahat, boleh nggak maksa masuk? Nggak boleh. Utang haram, itu haram hukumnya. Tapi kan rumah saya kan sudah disewa. Paham sini ya? Jadi nggak main-main mentang-mentang punya kontrakan, datang kapan aja bisa masuk inspeksi semaunya, nggak boleh. Lain kalau rumah itu dicurigai, kayak kan ada disorting order ya, yang sampah itu sampai pernah lihat nggak? Ya Allah, saya pas ngeliat TV kok ada emangnya. Jadi dia tidur di kamar tuh, di kasur itu udah penuh dengan sampah. Jadi dia nempel aja kayak ini. Itu dari bawah kok air, bikin cucian juga belum dicuci, di tempat ini penuh dengan sisa makanan. Ya Allah, itu namanya disorting order. Ngeri itu kalau sudah punya kayak gitu. Nah, lain kalau kita sudah nyoba angin di kamar, jangan keluar orang, boleh jangan tuh. Assalamualaikum, boleh tuh. Terus kalau dicurigai ternyata ada air menggenang nih, nah itu sebagai tuan rumah boleh setelah memastikan memang tidak ada orang dibuka. Baik itu ternyata modelnya. Tapi kalau orang itu normal, dia keluar, rumah itu wangi, misalnya bersih juga depan halamannya, nggak boleh ujuk-ujuk datang dengan alasan ini saya mau ngecek apa. Sampai memberikan tuan rumah tadi yang kontrak tadi memberikan izin, gitu beda ya. Nah, ini tolong untuk yang kontrakan. Ada juga yang kontrakan? Ada yang punya kontrakan? Ada. Di belakang itu kontrakan rumahnya ya. Jadi kabarin kalau yang mau datang ke rumahnya ya. Baik. Lalu selanjutnya, jangan lupa memberikan jangan lupa masuk ke dalamnya hatta yudzana lakum, sampai kemudian diizinkan. Nah dari ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa kalau tuan rumah bilang gini nih, Bu, boleh bikin kompornya atau ovennya. Kalau kompor kan mungkin ada kompor tanam kan, ngeri juga dibongkar sama dia ya. Bu, bisa pinjam ovennya, ada di rumah, kuncinya ku taruh di mana? Misalnya dia kunci ditaruh di bawah keset, masuk aja, boleh nggak masuk? Boleh, karena memang di sini ayatnya jelas sampai kapan kalau ternyata nggak ada orang di rumahnya jangan nekat masuk, kecuali sudah mendapatkan izin dari tuan rumah. Masuk aja, ada di belakang, masuk boleh. Tuh gambarannya. Wa in qila lahum irji'u farji'u, kalau ternyata tuan rumah menghendaki kau pulang. Ustaz, tapi kan lagi hutang. Tapi kata tuan rumah suruh pulang. Kata orang aku belum ada uang pulang sudah. Pokoknya aku nggak bakal pulang sebelum kamu bayar utangnya. Ya, nggak boleh bayar sekalipun itu dalam keadaan menagih utang. Kata yang tuan rumah pulang. Wa askakum, dan itu lebih suci buat engkau, itu lebih baik buat engkau. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita urutin lagi, memberi kabar dulu sebelum datang, memberikan salam. Kalau ternyata sudah mendapatkan izin baru diperkenankan masuk. Kalau memang ternyata nggak ada orangnya, kalau sudah diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan, pulang. Itu dampak tuh ya. Jadi kalau kata tuan rumah pulang, sudah nggak ada alasan. Pulang aja.
Karena apa? Karena itu lebih suci buat engkau, lebih pantas buat engkau. Nah sekarang ayat 29-nya, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Dan tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan, yang di dalamnya ada keperluan. Kita boleh masuk rumah yang memang itu keperluan kita dengan catatan di situ ada keperluan kita. Contohnya sudah kita bilang, Bu mau ngambil ini, silahkan ambil aja, ambil. Bu boleh nggak pinjam ininya, nanti diambil aja di ruang tamu, masuk ambil. Itu yang kelima adabnya saat kita akan memasuki rumah orang itu. Kalaupun ternyata ada hajat kita di situ, maka diperkenankan masuk dengan catatan sudah mendapatkan izin dari tuan rumah. Kalau nggak apa-apa pun nunggu ibu aja nanti pulang, ibunya ya udah kalau memang nggak terlalu urgent banget nanti sore saya pulang, ya Bu saya nunggu sore aja pulang kan, kecuali memang ada hajat itu. Contohnya gini, rumah tetangganya ibu tuh kebakaran, ibu ya kebakaran. Tapi kan kalau misalnya cuma ngandelin pemadam itu bisa juga habis rumahnya tuh. Kita telepon, Bu tolong Bu, gitu kan itu nggak diangkat juga tuh. Sehingga sudah diangkat, Bu tolong belum diangkat. Nah kalau ternyata sudah kebakaran, boleh kita dobrak rumahnya buat nyelamatin barang-barangnya? Boleh Bu, boleh. Karena memang ada hajat di sini. Dobrak aja rumahnya, kayak masuk ke kamarnya yang kira-kira mungkin ada dokumen, ada yang bisa selamatin, keluarin dulu, keluarin. Rasa-rasa nggak mungkin ada orang pulang terus melihat rumahnya kebakar itu kan, barang-barang sudah di luar. Kenapa barang-barang keluarin? Biar aja kan beda. Nggak ada mungkin, kalau kenaikan itu nggak ada. Pasti dia akan menarik. Baik. Selanjutnya, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ayat ini para pemirsa lihat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang yang punya motif tertentu masuk ke rumah orang. Itu masalahnya. Makanya Allah bilang, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan maupun apa yang kamu terang-terangkan, tunjukkan kepada orang. Kita memasang wajah ceria di depan saudara kita, buat orang itu melihat, masya Allah ceria banget, yang padahal muka yang ceria itu sedang menyembunyikan rasa sakit yang dalam. Dari sekali di kajian remaja kayak gitu. Jadi dibalik tersenyumnya kita itu menyembunyikan muka yang dalam. Ada nggak? Ada. Dan yang paling tahu itu adalah Allah. Sama dengan niatan orang datang ke rumah kita, ya. Yang tahu itu cuma Allah dan hatinya dia. Ada orang datang wajahnya sama kayak orang biasa, lugu, ibu yang minta izin, ngomongnya bagus, mukanya cerah, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menipu, untuk maling, untuk garu, dan untuk memaafkan, untuk memanfaatkan dan seterusnya. Dan Allah begitu. Maka dari itu kita akan lanjutkan ke hadis-hadis Nabi SAW supaya kita lebih paham tentang ayat-ayat ini. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-istizanu salasun. Meminta izin itu 3 kali. Minta izin berapa kali? 3 kali. Fa'ikun dinalaka, kalau diperkenankan maka masuk. Wa illa farji, kalau tidak pulang. Assalamualaikum. Sepada. Kalau di dalam speedy, ya. Pokoknya besti kan gitu Bu ya kalau ketemu ya. Bebek, ayam. Itu kalau perempuan ke perempuan. Kalau laki ke laki, orang. Ya. Saya menemukan yang perempuan kalau sudah ketemu, sama bestinya. Beb, coba. Jadi betul gak Bu? Kalau perempuan, Beb, lamanya kita gak ketemu. Coba kalau saya bilang sama saya ketemu teman saya misalnya, Beb, lama gak ketemu, cuma orang astagfirullahaladzim, agak lain satu ini. Tapi kan perempuan hal yang biasa ya, bilang sayang. Ini yang terutama yang biasa nonton Shopee Live, like Shopee, TikTok, gitu kan? Iya silakan saya di check out belanja nomor 3 kita ke kliennya. Iya ya, gitu aja tiap malam ya. Nah, terus ya nomor berapa sayang? Yang semuanya panggil sayang, coba lagi. Saya pernah komen gitu kan. Kalau yang ini ukuran berapa ya? Gitu. Oh iya sayang ya. Pada istri sayang. Laki orang gitu. Nah, jamaah sekalian Allah SWT. Baik.
Kita lanjutin. Jadi kata Nabi, minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, kalau suruh pulang, pulang. Perkara itu rumah bunda, perkara itu rumah kontrakan bunda. Kalau kata tuan rumah belum berkenan menerima, termasuk besti ya. Kalau kita saking bestinya kadang nggak ngabarin, suka ngasih surprise gitu. Itu secara adat nggak dapet. Walaupun kita besti, kita WA. Tapi kan saja bilangnya hari ini. Orang itu namanya orang bilangnya kesedihan itu kan untuk tanggal milad, ya Bu ya. Ada aja tuh di tanggal miladnya dia kan, mungkin ada orang tua yang meninggal di saat itu, mungkin dengan suami lagi gaul dan sebagainya. Walaupun di tanggal miladnya, tanggal hari kelahirannya, tapi namanya duka itu gak ada yang tahu. Ya Bu yang kayak istilah apa, sial tidak mengenal tanggal. Nah kita datang di surprise, ternyata di rumah dia nggak siap terima kita. Dia malu, dia juga nggak siap apa-apa, makanya nggak boleh Bu ya. Itu adatnya nggak ada adat. Jadi kalau kita datang tanpa memberitahu, itu namanya kurang adatnya. Jadi saya tidak bilang kurang ajar, enggak. Kadang ada orang juga senang aja Bu ya, kalau beli tamu sekalipun nggak pakai izin misalnya, nggak minta izin duluan, nggak kabarin, ada aja yang senang. Saya tidak mengatakan kurang ajar, tapi secara adatnya yang kelewat. Adatnya harus ngabarin terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna ju'ila istidzanu min ajli basar." Artinya apa? Keharusan meminta izin itu kata Nabi untuk menjaga penglihatan, untuk menjaga pandangan. Saya ulangi sekali lagi, keharusan meminta izin itu untuk menjaga pandangan atau penglihatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada seorang sahabat namanya Jabir. Ya, Jabir itu pernah masuk ke rumah Nabi, tanpa mengetuk, masuk kamar Nabi keluar. Gitu ya. Keluar dulu, nanti kalau setelah memberikan salam, memberikan izin baru kemudian masuk. Baik, itu kata Jabir. Nah sekarang dari sahabat yang sama, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku pernah datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diketuk pintu. Jadi ini Jabir untuk kedua kalinya. Ini sudah dulu kan sudah ditegur tuh. Maka datanglah Jabir ini ke rumah Nabi, diketuk pintu. Kemudian kemudian aku memberikan salam. Terus Nabi bertanya, siapa itu? Dia menjawab, anak saya. Kata Nabi, siapa itu? Saya wahai Rasul. Saya. Apa kata Nabi? Saya. Nabi nggak suka. Jadi kalau ditanya sebut nama. Ya Bunda ya. Jadi walaupun Bunda dengan tetangga sudah akrab banget, pas waktu itu ditanya siapa ya, sebutin nama. Jangan siapa ya, supaya nggak tahu. Yang paling cantik di beda satu gitu. Nah, ya Allah, masa sih suara manja kayaknya masih nggak kenal gitu ya, ujungan ya. Orang ditanya nama siapa, muter. Itu udah artis beda satu, masa nggak kenal sih. Iya siapa? Malam-malam gue kan horor gue. Dia siapa? Aku. Nggak boleh. Jangan bilang aku sayanya. Bilang aja namanya. Siapa? Sebutin aja. Princessnya BD1 ya. Sebut namanya. Lalu kemudian dari sahabat yang lain ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Suatu hari gitu, ada seorang sahabat yang jarang kita dengar namanya. Namanya siapa? Qaldah. Pernah dengar Bu? Qaldah. Kamu jarang namanya disebut. Ada seorang sahabat namanya Qaldah bin Al-Hambal. Bin Al-Hambal. Jadi Qaldah bin Al-Hambal ini suatu hari pernah datang ke rumah Nabi. Kemudian beliau masuk rumah. Sama kejadiannya seperti Jabir tadi, masuk rumah nggak pakai izin. Kata Nabi, irji, pulang. Pokoknya bukan pulang gitu, pulang. Fakulis assalamualaikum. Kemudian ucapkan salam. Sama Bu. Jadi Nabi itu ngajarin kan begini. Saya ngajarin Bunda nih. Belum tentu yang saya sampaikan kepada para Bunda orang rumah tahu. Benar nggak Bu? Gitu ya. Sama misalnya nih Bunda sudah tahu tentang adab bertamu, tapi kan tetangga Bunda belum tentu tahu adab bertamu. Makanya sering saya sampaikan kalau pas lagi ada Ustaz temanya tentang adab bertetangga, saya sampaikan di awal. Para Bunda yang solihah yang hadir di kajian ini, ilmu yang saya sampaikan hari ini tentang adab-adab bertetangga itu jangan berharap ada pada tetangga Bunda, tapi ilmu itu untuk Bunda. Karena kalau Bunda berharapnya ada pada tetangga Bunda, sedangkan Bunda belajar itu banyak sakit hati. Contohnya ada bertetangga memeluk salam pertama kali, ya kan?
Tetangga kita kan mana tahu dengan misalnya nih, gua nggak tahu pokoknya kalau ketemu cuek, kalau salah dan sebagainya. Nah kita yang tahu, kita yang ucapin salah. Jadi pokoknya ilmu tentang bertetangga itu jangan terlalu berharap ada pada tetangga kita. Tapi jadilah orang yang memang sesuai dengan orang yang punya ilmu tentang ada bertetangga. Gitu budaya. Sahabat ini datang ke rumah Nabi, masuk nggak pakai nutup pintu, nggak pakai salam. Nabi bilang, kok pulang? Baru balik lagi, kemudian diucapkan salam. Lalu bertanya, adkhul, nah bolehkah saya masuk? Nah itu baru yang betul. Kata Nabi, kalau datang ke rumah orang, ucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, baru tanya, adkhul, bolehkah saya masuk? Kalau kata tuan rumah nggak boleh. Kalau kata tuan rumah masuk, masuk itu kabarnya budaya. Sama dengan yang pertama tadi, cuma di sini kan Nabi nggak mungkin pakai WA, gitu kan? Atau ngabarin bahwa Rasul ada di rumah kasih kan nggak ada, atau datang aja gitu. Nah kalau keadaan seperti itu sudah datang nih, kita lupa kabarin ceritanya. Ketok dulu pintunya, ucapkan salam, terus dia udah jawabin salam, bilang boleh nggak saya masuk? Kalau kata dia nggak boleh, pulang. Kalau kata dia boleh, boleh. Baik. Sekarang lanjut ke perkataan salaf, ya perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Al-ula itu, ya, ketukan yang pertama itu meminta izin. Saya ulangi sekali lagi, itu namanya minta izin. Wasaniyatu mu'amalah. Nah yang kedua itu namanya mu'amalah coba-coba. Satu nih untuk mengabarkan bahwa ini ada orang yang meminta izin nih. Nah ketukan kedua, misalnya itu namanya apa? Coba, mu'amalah. Wasadikatu asma. Ya, yang ketiga, ini adalah tekad yang kuat. Maksudnya kalau orang sudah mengucap itu sampai 3 kali, berarti memang orang itu punya hajat yang betul-betul. Gitu ya. Ketukan pertama namanya apa? Izin. Yang kedua, coba-coba. Siapa tahu aja belum nggak dengar tadi kan? Yang kedua coba-coba. Yang ketiga, menunjukkan tekad yang kuat. Berarti kalau orang sudah mengetok pintu udah banyak banget, berarti mungkin orang lagi benar-benar butuh gitu, paham ya? Kalau biasanya kalau kita ketok sekali, 2 kali kan, ya udah pulang aja lah gitu ya. Tapi kalau sudah dengar sampai lebih dari 3 kali ketukannya, ini orang lagi ada hajat kan? Nah setelah itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, imma ayyadanu, baik itu diberikan izin, wa imma ayyuradu, maupun bisa jadi ditolak. Pokoknya yang penting ketok aja dulu. Setelah diketok sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata ada orangnya. Baik orang itu bilang, ayo masuk yuk. Alhamdulillah kata tuan rumah, jangan dia lagi nggak siap terima tamu dia pulang. Itu gambarannya seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke kisah-kisah. Sekarang kisah-kisah yang pertama, Jibril alaihissalam ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ngetok pintu langit. Bayang kalau kita ngetok pintu, ini ngetok pintu langit. Pintu langit diketok, bayangin bersama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabi SAW dengan malaikat Jibril itu untuk melakukan Isra Mi'raj, kan di langit pertama bertemu dengan Nabi. Siapa ya? Jadi tahu? Ketika di langit pertama bertemu dengan Nabi, kompak, Masya Allah, luar biasa ya, kompak diamnya ya. Supaya lagi Bu ya, nanti sampai Isra Mi'raj jadi nanti kita ya, nanti sampai kita bahas lagi. Nah jamaah sekalian rahmatullah Allah, di langit pertama, kedua, ketiga, nanti sampai langit ke-7 nanti ya, bertemu dengan Nabi, bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah nanti gitu ya, di setiap pintu langit itu diketok dulu sama siapa? Malaikat Jibril. Padahal malaikat yang ngejagain langit juga para malaikat. Tetap aja walaupun Jibril ini malaikat yang paling terkenal di antara para malaikat yang lain, gitu ya, paling mulia kedudukannya karena menjadi fasilitas nyampainya wahyu kepada baginda Nabi. Kan gini, boleh dicatat, boleh nggak, supaya kita punya semangat lagi terhadap Al-Quran. Apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Saya ulangi sekali lagi, apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Jadikan quote of the day, ya, jadikan status, ya. Jadikan status wajib, ya. Apapun dan siapapun
yang bersentuhan dengan Al-Quran, apa bu? Pasti menjadi mulia, pasti menjadi mulia. Contohnya apa? Bunda punya kertas putih, dibuat kapal-kapalan sama anak boleh? Boleh. Dibuat perahu-perahuan? Boleh juga. Mau dirobek-robek? Boleh. Tapi kalau kertas itu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, boleh dijadikan kapal-kapalan? Nggak boleh. Kenapa? Sekalipun dia kertas, ketika bersentuhan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Apa ini? Terus contoh apa lagi? Siapapun, malaikat itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita imani 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan 10. Yang paling baik kedudukannya malaikat siapa? Jibril. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi di antara 10 malaikat, cuman Jibril aja yang paling banyak disebut, paling mulia kedudukannya karena dia bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Sedangkan malaikat Israel kita kenal, tapi sebagai pencabut nyawa. Ada pengen kenalan? Iya, siapa tahu ada ketemu ini. Jadi tolong yang biasa bikin status ya Allah, Allah. Saya kadang suka ngomong gitu ya, saya ngomong gini, udah mau diistirahatkan. Iya, nanti ngamuk lagi kalau saya bilang kayak gitu ya. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup. Aku lelah ya Allah, aku mau meninggal ya. Mau istirahat, kata malaikat Israel, mau istirahat sudah. Enggak, besok aja. Kita lagi istirahat gak mau gitu ya. Nah, para pun yang sebagai internet Allah, karena malaikat Jibril bersentuhan langsung dengan Al-Quran, jadi mulia. Penghafal Quran jadi mulia. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat kepada siapa? Li ashabi, kepada para." Karena memang di awalnya membaca, jadi ujung membaca. Padahal li ashabi itu artinya banyak begitu ya, saya sudah sampaikan. Untuk para sahabat-sahabatnya Al-Quran. Li ashabi itu artinya apa? Jamak dari sahabat. Para sahabat, artinya sahabat-sahabat Al-Quran itu banyak. Contoh, yang hobi baca Quran itu sahabat Quran. Gak bisa baca Quran Ustaz, yang mempelajari Al-Quran juga sama sahabat Al-Quran. Yang ngafal jadi sahabat Al-Quran. Yang senang dengar Al-Quran juga sama sahabat. Saya Ustaz gak bisa baca Quran, tapi kalau udah dengar bacaan Quran, ya Allah senang betul hati saya. Makanya kalau tidur tuh saya dengar Quran, biar bisa enak tidurnya. Itu juga sahabat Quran. Nah, termasuk yang mengajarkan Al-Quran. Nah, yang terakhir dan keenam yang apa? Yang mengamalkan isi Al-Quran. Ustaz, saya mah gak bisa baca Quran, tapi kan kata Quran gak boleh putus silaturahim. Saya belum pernah nyambung silaturahim. Kata Quran gak boleh dengki sama saudara. Saya gak punya perasaan dengki sama orang. Kata Quran katanya nggak boleh nyimpan perasaan dendam. Saya nggak pernah nyimpan perasaan dendam sama orang. Nah, jangan-jangan orang model kayak gini, sekalipun dia bukan pembaca, nggak bisa, udah diajarin juga memang nggak bisa, tapi menjadi pengamal Al-Quran. Ini sahabat Quran. Nah, ini tambahan yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Orang yang menjadi fasilitas orang lain cinta dengan Al-Quran. Nanti jadi donatur, yang kasih Quran ke masjid-masjid, yang kasih Quran ke orang yang sedang menghafal Quran. Itu yang namanya fasilitator. Itu juga sama sahabat Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran itu bukan cuma yang bisa baca, tapi juga yang sedang mendengarkan, yang dalam proses belajar, yang mengajarkan, yang sedang menghafal, apalagi yang membaca kan? Dan apalagi yang sampai hafal Al-Quran dan seterusnya. Ada 7 ternyata sahabat Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara yang 7 tadi. Ya. Kalau para bunda sudah, kalau masalah hafalan gak usah ditanya. Pokoknya kalau bunda gereja 1 tuh, kalau hafalan gak usah ditanya. Ya. Ada yang sedang melancarkan juz 32 ya. Sudah, ini udah bolak-balik lah, di luar kepala. Nanti di luar. Tapi jangan kecil hati, ya tetap aja belajar. Ya, saya kan sudah ada jadi guru Quran, Masya Allah, mulia-mulia Insya Allah ya. Baik. Nah, selanjutnya para bunda yang solihah. Jadi malaikat Jibril itu mulia karena memang bersentuhan dengan Al-Quran. Semulia-mulianya malaikat Jibril ketika akan menembus langit pertama tetap meminta izin. Meminta apa? Izin. Itu ada. Padahal bisa aja pas masuk ke top langsung masuk siapa di Jibril, siapa berani kan gitu, malaikat Jibril. Begitupun sama ketika masuk ke lantai yang kedua bertemu dengan Nabi yang sekuat itu, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam sama. Ketika
langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Musa, dan seterusnya sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga sama tadi isi salam. Nah sekarang bagaimana cara Nabi mengajarkan salam? Bagaimana cara Nabi mengajarkan salam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau kita mendapatkan urutan salam, maka jawaban yang lebih baik dari itu. Assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, warahmatullahi. Atau disempurnakan sekalian warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Terus kalau orangnya assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usahakan bisa lebih dari itu. Atau yang semisal, kalau ternyata dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan nggak ada gitu. Ada kayak gitu. Saya ketemu, Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu MC aja biasanya. Nah, para pendengar sekalian, sekarang nih keutamaan memberikan salam terlebih dahulu. Kan ada orang bilang ini, Ustaz, katanya memulung salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Lebih gede mana Pak? Yang wajib Ustaz, sebentar dulu, ya sebentar. Makanya setelah tahu hadis ini, gara-gara tekstual, akhirnya ketemu tetangga, gak mau salam juga. Paling tatap-tatapan, tetangganya juga tahu bahwa keutamaannya itu yang memang yang wajib itu yang menjawab salam. Akhirnya pas dua-duanya ketemu di jalan saling tatap. Kamu kalah, kamu duluan yang salah. Kamu. Gitu aja saling tatap-tatapan. Kenapa? Karena membaca hadis tekstual. Jadi sangkanya bahwa kan kalau ucapin salam cuma sunnah, menjawabkan wajib, gedenya wajib. Ini bunyi gambarannya ya, perhatikan. Ini yang memeluk salam, ini yang menjawab salam. Ini sunnah, ini wajib. Baik. Kalau dihitung-hitung gedean mana pahalanya? Gedean yang wajib, benar kan? Nah pertanyaan saya, siapa yang membuat dia mendapatkan pahala wajib? Berkota. Sejak kapan dia bisa salamnya? Si ini si A sama si D, si A yang memeluk salam, ini yang menjawab salam. Secara hukum dia wajib, berarti pahalanya gede. Nah, yang membuat dia bisa berpahala gede, pahala wajib yaitu si A. Maka si A pahalanya double. Satu, dia mendapatkan sunnah. Yang kedua, dia mendapatkan pahala yang wajib setara dengan yang dia dapat. Hadisnya apa? Man dalla ala khair, barang siapa yang menjadi fasilitas kebaikan buat orang, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia dapat pahala wajib, kita juga dapat pahala wajib plus mendapatkan pahala sunnah. Jadi gedeannya mana? Yang ucapin salam. Makanya pulang nanti pas keluar dari rumah duluan assalamualaikum tetangga dunia akhirat, assalamualaikum tetangga surga. Padahal hati mudah-mudahan gak ketemu di surga dengan tetangga muda kayak gini. Tapi kan kalau depan tetangga mungkin gitu kan, Bun. Assalamualaikum tetangga surga. Kata dia waalaikumsalam tetangga akhirat. Keren ya. Walaupun dia mendapatkan pahala wajib, ingat kita dimulai. Jadi kita mendapatkan pahala sunnah plus pahala wajib. Keren. Dan itu udah pada tahu semua pas kita gitu. Lanjutin, jangan cuma di as aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi keutamaan mengucapkan salam. Nah, itu cara Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat kalau menjawab memberikan salam, salamnya sederhana, maka jawab dengan jawaban terbaik. Gitu ya. Apalagi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yuk makan. Yuk terakhir ada tuh baju merek yang terbaru baru launching, nanti beliin. Ada baju yang mereknya sisanya. Yes, sisanya. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah sekarang ibu sekalian, bagaimana Nabi mengajarkan umatnya untuk ta'zim? Baik. Caranya yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, tadi udah ditulis di awal tadi. Yang pertama memberikan kabar, Ustaz di zaman Nabi udah ada kita ceritain. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu punya kebun, ya. Ini kebun ceritanya itu. Nah ini kebun ceritanya ini seluas ini. Di kebun ini ada tempat pemandian. Nah
ada tempat pemandian. Dan Nabi biasa mandi terus oncang-oncang kaki di kolam itu Nabi, ya. Nah, kalau ibu punya kolam di rumah, oncangnya itu sunnah. Itu menjalankan salah satu kebiasaan Nabi. Kalau sudah masuk kebun itu, kemudian beliau akan mencelupkan kakinya itu sampai ke bagian betisnya, dioncang-oncang itu. Nah, gitu ya. Nah, dicebuk gitu. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjaga di depan. Ditunggu di depan. Datanglah Abu Bakar. Kata Abu Bakar setelah mengucapkan salam, dijawab salamnya, ada Nabi di dalam? Ada, tapi sebentar dulu, aku minta izin dulu kepada Nabi. Datang masuk, ya Rasulullah, di luar ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, persilahkan dia untuk masuk. Masuklah Abu Bakar, duduk di samping Nabi. Nah, Abu Sa'id keluar lagi, nunggu di depan. Nah, ini yang dimaksud dengan WA tadi, ngabari dulu sebelum masuk atau sebelum berkunjung. Datang kemudian sahabat Umar, datang Umar bin Khattab. Kata Abu Sa'id, gitu, ada apa? Ada Nabi di dalam? Ada. Gitu. Tapi sebentar dulu. Padahal ya Rasul masuk, kenapa sih? Gak masalah kan? Kalau juga Nabi bukan dalam keadaan telanjang, Nabi cuma mencelupkan bagian kakinya, gitu sampai ke betisnya. Gitu. Biasa buat refleksi. Kalau kita kan sekarang ada ikan-ikannya, itu lebih keren lagi. Ikan pemakan apa? Kulit mati. Berarti kalau banyak ikannya di situ, berarti banyak kulit mati di. Ya. Nah, para guna yang soalnya, itu jangan kayaknya memang kotor. Baik, kita lanjutin. Datanglah kemudian Umar bin Khattab, kata Nabi, yang persilahkan dia masuk. Itu yang kedua. Nah, lalu kemudian datanglah yang ketiga. Siapa? Utsman bin Affan. Nah, setelah Utsman bin Affan, ternyata tempatnya udah penuh. Jadi Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar. Akhirnya Utsman di tempat yang agak jauh, tapi berhadapan dengan Nabi. Ini menjadi isyarat bahwa yang bakal meninggal, yang akan dimakamkan di samping kiri dan kanan, apa di kiri di kanannya Nabi itu siapa? Abu Bakar dan Utsman gak bagian. Yang termasuk sahabat Ali juga bagian. Makanya kalau kita pergi berziarah umroh nanti, ada sesi ke Madinah misalnya, kan kita kan tahu tuh di makam itu ada Nabi, ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Cuma 3 di situ. Sahabat yang lain dibuat dari itu. Baik. Nah, di sini mungkin pun sampai di sini kalau ada yang menanyakan dipersilahkan. Ini berkenaan dengan masalah izin. Nah, termasuk sebelum saya lupa berkenaan dengan izin untuk anak-anak ya, di rumah. Sebentar dulu belum. Sabarnya. Sebentar ya. Baik. Jadi di sini kita temukan dalam surah An-Nur ayat ke-58 sampai 59. Ya, 58 sampai 59. Ada tiga waktu yang kita harus biasakan kepada anak-anak kita, bahkan kepada khadimah. Kalau dulu kan budak ya, kalau budak kan udah gak ada sekarang. Khadimah itu pembantu atau asisten rumah tangga kita. Sampaikan kepada anak-anak dan asisten rumah tangga kita tentang 3 waktu ini. Dan tentang 3 waktu ini. Ini yang disebut sebagai waktu aurat atau waktu aurat. Ya, salah satu auratin lakum. Ada 3 waktu aurat yang kalian harus minta izin terlebih dahulu. Ini tolong diajarkan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah ya sudah diajarkan juga ini sebagai bentuk taharus bin iman. Anak-anak kami juga sama diajari juga sama. 3 waktu ini wajib ya, hukumnya untuk apa? Meminta izin. Kalau di lain waktu, saya ketok itu udah hal yang wajar. Tapi kalau di waktu ini tanamkan betul wajib untuk anak-anak dan juga khadimah kita meminta izin di waktu ini. Kapan itu? Nah, yang pertama ini satu, qabla sholatil fajar, sebelum waktu sholat subuh. Nah, berarti ini di waktu mungkin jam 4 ketika anak misalnya nih bangun dari tidurnya dari kamar sebelah mau masuk kamar kita, wajib ditekankan kepada anak-anak untuk mengetuk pintunya dan meminta izin terlebih dahulu. Jangan cuma ketok, kalau ketok dia ketok udah buka, kita bahuran dulu, gitu ya. Paham ya? Harus ada perjelas nih, ya paham gak nih? Ya, jadi pas lagi ketok-ketok, nah nanti kalau mau masuk ke kamar bunda, ketok, memang diketok, ujung-ujung diketok langsung bahuran kita di dalam. Maka dari itu bilang ke si anak, nah kalau ibu belum bilang boleh masuk, jangan masuk. Kalau ibu bilang tunggu dulu, jangan dibuka. Sekalipun udah minta izin. Ini waktu yang pertama.
Ya. Itu bahkan sampai dalam mazhab Hambali itu dikatakan wajib, nggak main-main, wajib gitu ya. Ya wajib. Yang kedua, setelah waktu qabla salat fajar, hina tad'una thiyabakum min al-dhahirati, nah yaitu di waktu zuhur. Di waktu zuhur atau tengah hari ya bahasa kitanya, tengah hari. Biasanya kalau siang-siang kayak gini ya, masa-masanya berabu ya, apalagi di Jazirah Arab yang segitu panasnya. Kalau di waktu siang itu kan pasti baru buka baju, termasuk mungkin sahabat dan juga sahabiah dan para wanita. Kali itu kalau udah dalam keadaan panas di dalam rumah buka baju kan, makanya wajib untuk meminta izin sebelum masuk. Nah yang ketiga yaitu ketika setelah sholat Isya. Apapun alasannya pokoknya. Ini tolong 3 waktu ini disampaikan kepada anak-anak dan kelima. Nah, pokoknya nanti kalau sudah pada Isya, bunda sama ayah ada di kamar, ada yang mau masuk, ketok pintu minta izin. Ya, minta izin dulu pokoknya. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa innama ju'ilal istidhan min ajli rasul. Sesungguhnya keharusan meminta izin itu untuk menjaga pandangan, untuk memelihara aurat maksudnya supaya aurat itu tidak nampak. Apalagi misalnya sama khadimat ya, sama asisten rumah tangga. Menkotok tolong buka pintu pun kita dalam keadaan siap misalnya untuk bisa menerima itu, maka jaga 3 waktu ini sebelum subuh, di waktu zuhur saat lagi panas-panasnya, dan ketiga setelah sholat Isya. Selebihnya itu adalah sebuah kesunahan. Bagi anak-anak siang-siang misalnya ke sejak jam 9 pagi, Assalamualaikum Bu, gitu ya. Apa di sini masuk boleh. Tapi kalau untuk 3 waktu ini ibu yang menentukan, betul-betul gitu ya, ibu yang menentukan. Bahkan boleh disampaikan depan pintunya, dilarang masuk setelah waktu dulu. Gitu ya. Jadi berdinas beribadah Isya ya. Tadi saya dilarang masuk, ada memang waktunya istirahat. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan silakan tanya enggak. Muslim. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita tahu nih dia non muslim. Catatannya apa tahu. Kalau tidak tahu apa kan biasa tuh kayak sambutan-sambutan. Karena kan namanya juga enggak saling banget ya namanya. Misalnya namanya yang Fadil gitu kan, atau Fadil dan sebagainya. Kita nggak nyangka dia non muslim. Karena memang nggak kenal tuh, ya sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya. Saya dia non muslim, kan kita nggak tahu itu boleh. Tapi kalau tahu itu kan masalahnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawab apa? Waalaikum saja. Ya. Tapi nggak usah dikencengin sajanya Bu ya, tolong ya. Assalamualaikum, waalaikum saja gitu ya, enggak. Maksudnya waalaikum aja udah segitu gitu, nggak usah ditambahin sajanya. Waalaikum saja. Ulang saya ini praktekin gitu ya. Waalaikum saja gitu ya. Wah, cukup dengan menjawab waalaikum gitu ya. Nah, atau cara kedua bisa temukan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Kalau Tarbiyatul Aulad disebutkan kalau kita ada tetangga kita sedang mengantarkan anaknya, mereka pendidikan tentang masalah adat terhadap anaknya ibunya. Terus ada tetangga kita non muslim, dia mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum gitu kan. Nah, dia bawa anaknya mau ditipin, biasanya mau ditipin, mau ajak main dan sebagainya. Nah, maka tetap dijawab waalaikum, tapi sibukkan dengan perkataan yang lain. Contoh, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Paham? Gimana? Masya Allah. Masya Allah. Kalau bilang Masya Allah kan gak masalah. Ya biar kita bilang Masya Allah terhadap sesuatu yang baik. Dia ternyata datang ke rumah setelah lama gak datang, gitu kan. Bisa bilang apa-apa. Masya Allah. Lama dengan kita sibukkan aja dengan yang lain supaya dia tidak tersinggung. Cuma dijawab waalaikumsalam saja. Paham sih Bu? Itu sekarang itu ulama itu membahas. Pokoknya kalau ada tetangga ibu yang mau datang, jawab aja waalaikum saja. Waalaikum, apa datang gitu kan? Lama lo baru sini. Atau sibukkan dengan ucapan-ucapannya lain. Tentunya tidak menyinggung perasaan. Kan keren Bu ya, tanya kabarnya langsung. Ya Allah, udah lama di situ.
maaf lu tadi dari belakang, ngobrol di situ langsung. Gitu ya. Jadi ada dua, yang pertama cukup menjawab waalaikum, yang kedua waalaikum plus ditambah dengan kalimat-kalimat yang lain sebagai bentuk sapaan, yaitu adab namanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bunda ya. Nah, Ustaz kalau jawabin WA di salam di WA, itu apakah wajib? Selama salam itu pakai tulisan yang dikirim oleh seseorang gitu ya. Bismillah, assalamualaikum. Saya Bunda boleh jawab, boleh enggak, dan Bunda jangan baper kalau misalnya nih ada orang kita sudah salam dia nggak jawab salam kita, langsung aja sih. Oh alhamdulillah baik, belum kok salam saya nggak dijawab ya, karena memang nggak ada kewajiban untuk menjawab salam lewat tulisan. Paham sini ya? Tidak ada kewajiban. Lain kalau kita telepon. Jadi kalau kita telepon atau dia voice note. Voice note. Pokoknya selama tulisan nggak ada kewajiban, sampai Bunda baca surat gitu kan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya jawabin enggak, ya kan bukan kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban untuk menjawab salam yang ada di mana di tulisan. Itu Bunda ya, menjawab kalau pakai voice note. Kalau misalnya Assalamualaikum, udah di mana? Kita tunggu loh dari 5 menit yang lalu. Nah, kita jawab, Waalaikumsalam. Masih OTW, tinggal 3 menit lagi nyampe insyaallah gitu ya. Kalau pakai voice note. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Tanya, kalau kita baca doanya dalam hati, apakah masih ada hijab antara kita dengan Ustaz? Baik, biasanya dilakukan saat kita sudah di dalam. Gimana ya? Kalau masih dalam kan kita lupa tuh. Kita meminta perlindungan, maka nggak boleh ambil pakai anduk kan gampang aja, ya pakai anduk aja, nggak usah pakai daster, pakai gamis terus keluar lagi, ya, lama. Pakai anduk keluar dulu, nah dan di luar baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau memang kita nggak hafal doanya, tapi kalau hafal langsung aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kemudian masuk. Gitu ya gambarannya ya. Apakah doa di dalam hati sudah cukup untuk menjadikan hijab antara kita dengan syaitan? Kalau dalam keadaan misalnya udah di kamar mandi sampai tempat umum, kan kalau mau keluar lagi kan juga harus pakai kerudung, pakai ini gitu ya. Maka doanya nggak usah sampai diucapkan aja, nggak usah diucapkan. Cukup dalam hati untuk meminta perlindungan kepada Allah. Sudah cukup, nggak usah pakai dilafazkan. Cukup di dalam hati. Makanya, tapi jangan juga membaca doa yang lengkap di dalam hati. Contoh dalam hati, Allahumma inni a'udzubika, nggak usah. Aku berlindung kepada Allah. Sudah cukup aja dalam hatinya aja. Nggak usah diucapkan dengan dalil kebolehan seseorang berniat wudu sekalipun di kamar mandi. Gitu ya. Ibu udah kamar mandi, Ustaz gimana saya niat berwudu niat dalam hati. Nggak usah disebutin. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu dalam kamar mandi nggak usah disebut begitu, cukup di dalam hati. Itu benar ya? Nah, mana tadi Mas? Mana yang nanya tadi? Oh itu, ya, itu Bunda ya. Nah, jadi pokoknya pesan saya, Bunda kalau lupa pas mandi, mana kalau kean lagi dari kamar mandi, sampai soran sambil nyanyi, dan ternyata ingat belum doa, langsung aja ambil sarung, keluar lagi baca, berdiri, sudah perlu sapu di kepalanya, keluar aja dulu, baca doa dulu. Ya Bunda kalau saya di dalam udah baik juga. Kalau saya dalam mandi ya. Tolong ya, yang suka scroll TikTok di dalam kamar mandi itu, Nabi itu bilang kalau kalian masuk ke toilet, cepat. Kalau masuk masjid, perlambat, paham ya? Kalau masuk ke toilet, cepat. Kalau masuk masjid, perlambat. Maksudnya lama-lama di masjid. Tapi kalau di toilet, cek dulu, ya cek dulu yang di keranjang, mana yang mau dicek nih, udah di keranjang tapi belum dicek dulu. Jangan, pokoknya masuk ke mandi cepat-cepat keluar. Nanti kalau sekarang masuk masjid, lama-lama di masjid. Itu boleh? Oh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dia bila kita menjawab salam seseorang atau tamu rumah kita atau teman dalam hati, sedangkan kita tidak menginginkan seseorang itu untuk masuk ke rumah kita. Gitu. Kalau kita jawab dengan suara, pasti dia tahu kalau kita ada di dalam. Gitu. Oh iya Pak, kita tuh sebenarnya nggak pengen terima ini tuh, ya. Mungkin karena sudah ada masalah, atau mungkin kita lagi kurang nyaman dengan kehadiran dia, kan bisa jadi Bu ya, namanya juga manusia, ada yang ketersinggungannya, ada yang kurang klopnya dan sebagainya, atau mungkin pas kita di rumah lagi ada masalah.
Assalamualaikum. Dalam hati jawab memang dalam hati Ustaz. Aku tahu kamu di dalam. Nah, ini. Oke, fix ya. Mulai hari ini lo gue ya. Lo gue bukan sahabat lagi gitu ya. Nah, itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Terus sebenarnya gue usah pakai jawab pakai hati. Itu juga kita jawab Waalaikumsalam juga nggak bakal kedengaran di luar. Coba ya. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan nggak kedengaran kalau gue di dalam. Ya, yang penting itu jangan ditinggikan suaranya. Apakah itu boleh Ustaz? Kan pertanyaan gitu ya. Saya nggak menerima Ustaz. Ya, saya nggak menerima. Di sini ayatnya dan hadis sudah jelas. Kita minta izin itu 3 kali. Kalau ternyata tuan rumah mengizinkan maka dipersilakan masuk. Kalau tuan rumah tidak mengizinkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Maksud tidak diizinkan itu tuan rumahnya tidak menyambut. Sekalipun udah kelihatan ngintip-ngintip di mana? Di tirai. Aku tahu di belakang tirai itu ada kamu. Yang maksudnya dia nggak mau ketemu, beb lagi kan? Nggak mau ketemu gitu, pulang gitu loh. Dia udah ngintip bisa dia tetap lagi. Assalamualaikum, udah 2 kali. Dan kita tahu dia ngintip. Kita udah tahu dia ngintip sudah gitu, paham ya? Jadi dimaksudkan dengan tidak diizinkan itu, yang pertama, mohon maaf ya, aku belum bisa menerima tamu. Pulang. Yang kedua, memang dia nggak boleh nemuin, paham ya? Ustaz bisa jadi dia lagi istirahat, apalagi kalau dia lagi istirahat. Ya nggak usah, insya Allah dia memang tidur, gitu ya. Pokoknya tanamkan betul di kepala kita bahwa tidak diizinkan itu gambarannya 2. Memang tuan rumahnya bilang mohon maaf ya, belum bisa menerima tamu, pulang. Yang kedua, kita tahu dia di dalam, orang sandalnya lengkap di depan. Iya ya. Terus kita bilang, aku tahu kok kamu di dalam. Iya tahu memang, tapi dia nggak mau nemuin kita. Paham sini? Gitu ya. Nah, terus kalau jawab dalam hati boleh? Ya boleh aja, tapi jawab aja pakai lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi dan gak usah keluar. Itu kalau kamu terima, ibu gak usah keluar. Biar dia paham bahwa memang itu kamu. Berjumpa dulu. Dengan catatan. Ingat, Nabi memperingatkan. Apa peringatannya? Ini tolong dipahami betul-betul ya. La yahillul mu'min ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari 3 malam. La yahillul mu'min ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Gak boleh, gak halal. Artinya kalau gak halal, ya haram. Non halal berarti haram. Haram bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Sudah teguran, enggak berdua hari. Ya kan tinggal sehari lagi. Ya nggak gitu konsepnya bu. Kalau itu bisa hari ini perbaiki. Nah ternyata itu tadi nggak menerimanya gara-gara memang ibu sudah mendiamkan dia. Sampai berapa tadi? Sampai mau 3 hari. Nah lain ceritanya. Tapi kalau itu punya masalah dengan itu nggak masalah. Tapi kalau itu sudah mendiamkan dia 3-4 hari terus dia datang ke rumah dan ibu tetap bersikap seperti itu, maka berlakulah hadis Nabi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qati'. Rasul itu melaknat. Bahkan Allah juga melaknat siapa? Qati itu orang yang memotong. Memotong apa? Qati'ar rahim. Jadi orang yang memotong silaturahim. Sekalipun ulama mengatakan itu kan kalau memutus kepada orang yang punya hubungan keluarga, kita bilang pokoknya mulai hari ini kita bukan adik kakak, itu dilaknat betul sama Allah. Mulai hari ini kok bukan paman? Ya memang bukan pamannya sebenarnya ya. Tapi kalau itu pamannya, dosa betul, dosa. Bibi juga sama. Pokoknya mulai hari ini anggap aja kita nggak pernah kenal. Itu sangat keluarga itu melaknat betul. Hadis ini berlaku juga kenapa? Nabi SAW menyampaikan bahwa al-mu'minu akhul mu'min, bahwa mukmin itu dengan mukmin lainnya saling bersaudara. Maka memutus hubungan persaudaraan seperti itu berdosa. Kalau ternyata itu sudah mendiamkan, ini contohnya ya, bukan berarti belakangnya, contohnya udah 3 hari pada lebih gak mau ketemu, saya sebel betul dengan dia. Itu memang berniat memutus silaturahim namanya. Dia datang sampai ke rumah nih, walau malam niatannya tadi bersilaturahim, meminta maaf. Terus kita diamin, kita termasuk orang yang berdosa namanya. Perkara nanti setelah kita jawabin Waalaikumsalam, ada apa ya? Minta maaf ya.
Masih waktu boleh nggak seminggu? Boleh, gitu ya. Nah, maka selama seminggu udah dikatakan sebagai orang yang berdosa. Padahal kalau dia minta maaf, udahlah masalahnya, minta gue maafin. Tapi kalau dia tahu belum bisa nerima dulu, rumahnya lagi berantakan, misalnya. Boleh. Tapi kalau sampai sudah lebih dari 5 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan, dia datang ke rumah dan kita nggak mau menjawab, maka kita termasuk orang yang konting, orang yang menonton silaturahmi. Jadi kalau karena memang kita memang nggak mau dikunjungi sama dia, udah diemin aja. Jadi gitu, biarin aja. Bahwa dia bilang, aku tahu aku tungguin sampai sore, ya silakan, tungguin aja sampai sore. Terus kalau sudah sore, tinggal nongol mukanya, mohon maaf pulang aja ya, iya untuk lagi tidur, pulang, harus pulang. Itu gambarannya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang lain, satu lagi mungkin. Ada? 199. Sampai dulu. Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke bab tentang istighfar. Bab tentang istighfar. Ini sudah pertemuan kelima. Ya. Dari kita ini pertemuan kelima ya sudah. Ya cepat ya, sudah 5 bulan aja. Ya, itulah waktu benar. Waktu itu menjelang Nabi bilang menjelang hari kiamat itu waktu itu terasa lebih cepat. Dan ini tolong sekali lagi saya ingatkan, jangan membaca hadis hanya dari terjemahan. Lihat penjelasannya. Apa penjelasannya? Tidak semua orang kehilangan waktunya. Yang dimaksud dengan orang itu merasa baru juga kemarin, baru juga bulan lalu, baru juga sebulan. Kalau tidak Allah titipkan keberkahan. Nah jadi yang berkurang itu bukan waktunya, tapi keberkahan waktunya. Saya punya kawan, ada yang kerja di BUMN, ada yang kerja di kantor pajak, ada yang kerja di di site gitu ya. Tapi kita tergabung dalam satu grup yang order juga budaya yang wandewan di situ. Dan mereka rajin setoran setiap hari itu udah kelas nih, checklist kebayang. Jadi sebenarnya bukan masalah berkurang waktunya, tapi kurang keberkahan waktu, terutama orang yang memakai waktunya untuk maksiat. Jam 10 kelambi, jam 11 mabok, ya kan? Jam 12 teler sudah, jam 1 gitu kan? Tidur, bangun jam 10, kebayang kan? Dari jam 10 ke jam 10 berarti 12 jam hilang waktunya. Nanti besok itu lagi. Nah, makanya orang yang dipenuhi dengan keburukan itu dia akan mengatakan waktu itu cepat karena kamu nggak ada keberkahan. Tapi kalau para bunda dalam sehari masih bisa pengajian, masih bisa baca Quran, masih bisa silaturahmi, itu namanya waktu yang ada keberkahan. Karena beda di zaman Nabi 24 jam, di zaman kita juga 24 jam. Yang dimaksud dengan singkat itu adalah ketika orang-orang jauh dari kebaikan, maka keberkahannya itu yang hilang. Makanya kadang-kadang kita bilang baru juga tahun kayak kemarin ya, baru setahun ternyata. Jangan keberkahan waktunya yang hilang. Ini masya Allah sudah masuk ke yang keenam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang baru tentang istighfar. Mudah-mudahan Allah mudahkan akan kita ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat, yang berkah, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita karena kita sudah punya iman dan Allah titipkan ilmu kepada kita semuanya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau mungkin yang mendoakan, aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.